Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 37803782. Setelah berjalan ke depan selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya melihat ujung retakan. Dev menghela nafas lega dan sedikit menenangkan kesadarannya. Bagaimanapun, itu adalah rute yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan hadapi. Dev selalu menahan aura dan berkonsentrasi ke depan. Orang suci dan orang lain di belakang sedang dalam mood yang buruk, terutama Lucy. Dia selalu merasa telah 2 saudari perempuannya terbunuh. Melalui celah ini, kita semakin dekat dengan tanah kekacauan. Setiap orang harus lebih waspada. Jika kamu secara tidak sengaja tersedot ke tanah kekacauan, kamu pasti akan mati. Kata Dev kepada banyak orang suci. Kami patuh. Kali ini, semua orang suci mematuhi kata-kata Dev. Lucy, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu harus bersemangat. Misi pengembangan Istana Guanghan ada di tanganmu. Aku tidak bisa membantumu selamanya. Kamu harus memikul tanggung jawabmu. Melihat Lucy yang terlihat sangat dekaden, Dev memperingatkan. Tuan Chen, saya mengerti. Lucy mengangguk. Sekelompok orang berjalan mengitari celah besar. Tidak jauh dari situ ada ruang yang bengkok dan dunia yang kacau. Semua orang sedikit takut. Dev masih di depan dan mulai berbalik. Ribuan batu ekstrim itu harus didapatkan. Batu ekstrim. Tiba-tiba seorang gadis suci berteriak dan berlari menuju batu ekstrim. Semua orang melihat ada ratusan batu ekstrim tidak jauh dari situ, seperti bunga yang mekar, bersinar terang di atas salju tebal. Semakin dekat kamu dengan tanah kekacauan, semakin banyak batu ekstrim yang ada. Benar-benar seperti ini, kata Lucy dengan emosi. Jangan mendekat. Dev berbalik dan berteriak pada orang suci itu. Tapi sudah terlambat, gadis suci itu sudah berlari ke batu ekstrim, dan dengan penuh semangat mulai memasukkan batu ekstrim itu ke dalam tas penyimpanan. Ketika Dev melihat ini, tubuhnya langsung bersinar dan dia menuju ke arah orang suci itu. Tetapi seiring dengan turbulensi ruang yang kacau, kekuatan isap yang sangat besar langsung menyedot orang suci itu ke dalamnya. Orang suci itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dia menghilang ke dalam ruang yang kacau, dan tidak ada gerakan lagi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, tercengang. Anda harus tahu bahwa batu ekstrim itu tidak terlalu jauh dari mereka sekarang, hanya sedikit lebih dekat dan tersedot ke dalam ruang yang kacau. Dari sudut pandang ini, tempat mereka berada saat ini mungkin juga tidak aman. Saya akan mengulanginya lagi, tidak ada yang diizinkan bertindak sesuka hati. Bahkan jika Anda melihat batu ekstrim, Anda tidak diperbolehkan mengambilnya. Dev tanpa daya memerintahkan banyak orang suci lagi. Mereka kehilangan 3 orang tanpa menemui musuh atau monster. Ini kerugian besar. Dev terus berjalan, dengan banyak orang suci mengikuti di belakangnya. Mereka memasuki ruang yang kacau dan pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat Dev dan yang lainnya tiba di tempat yang terdapat ribuan batu ekstrim. Aduh! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, menyebabkan semua orang langsung berhenti. Saya melihat serigala-serigal salju dengan bulu putih muncul entah dari mana, menatap Dev dan yang lainnya dengan mata biru. Serigala salju ini dipenuhi aura, rambutnya berdiri tegak, dan mereka mengancam Dev dan yang lainnya. Ada lusinan serigala salju, semuanya berwarna putih. Monster beruang salju yang ditunggangi Dev menjadi gelisah dan akhirnya menurunkan Dev dan melarikan diri. Sepertinya monster beruang salju ini sangat takut dengan serigala salju ini. Terutama puluhan serigala salju, serigala-serigala ini semuanya adalah hewan yang hidup dalam kawanan, jadi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Aneh, serigala salju ini persis sama dengan yang kulihat di padang salju di wilayah utara. Mungkinkah monster semacam ini ada di utara dan selatan? Dev sedikit terkejut. Dia juga bertemu dengan serigala salju saat berada di padang salju di wilayah utara. Semua orang suci mengeluarkan pedang es mereka, semuanya tampak gugup dan siap berperang. Jika mereka hanya menghadapi serigala salju ini, mereka tidak takut, tetapi di tempat seperti ini, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan tersedot ke dalam ruang yang kacau, dan itu yang paling mematikan. Serigala salju ini sepertinya juga tertarik dengan batu ekstrim di depan mereka. Mereka semua memamerkan gigi dan berjaga di sekitar batu ekstrim. Dev tahu bahwa jika mereka tidak menangani serigala salju ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan batu ekstrim. Bersiaplah untuk bertarung.
Dev mengorbankan pedang pembunuh naga. Lucy memimpin para orang suci di belakang Dev dengan semangat juang. Setiap orang mempunyai tekad untuk mati di matanya. Serigala salju melihat Dev dan yang lainnya hendak menyerang. Mereka lalu meraung, puluhan serigala salju meraung, dan bergegas menuju Dev dan yang lainnya. Udara dingin yang tak berujung, seperti gelombang besar yang mengepul, membawa aura menakutkan, bergegas menuju Dev. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya. Api pamungkas langsung muncul di antara langit dan bumi, dan api pamungkas menyala dengan berkobar, mengejutkan lusinan serigala salju. Monster jenis ini paling takut dengan api. Kemunculan api pamungkas menyebabkan puluhan serigala salju berhenti menyerang. Lucy melihat momen yang tepat dan mengikuti selusin orang suci untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Lebih dari selusin pedang es memancarkan semburan cahaya pedang. Aliran aura beredar, dan kemudian mengembun menjadi awan di udara. Dan awan ini mulai meluas. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan semburan api melesat ke awan. Awan yang semula begitu dingin tiba-tiba mendapat sentuhan kehangatan. Awan bergulung dan panah es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dan semua panah es ini diwarnai dengan sedikit api. Adegan yang awalnya tidak cocok sebenarnya menghilang saat ini. Ketika serigala salju melihat ini, bulu di tubuh mereka meledak. Puluhan serigala salju mengumpulkan semua aura mereka di satu tempat, membentuk perisai es yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat sulit untuk menembus lapisan es ini. Namun dengan api pamungkas di atas panah es ini, itu dapat dengan mudah ditembus. Setelah api pamungkas menyentuh perisai es itu langsung meleleh. Wosh! Wosh! Sejumlah besar serigala salju tertabrak dan jatuh ke tanah sambil meratap. Namun dalam satu pertarungan, serigala salju kehilangan kekuatan besar. Pemimpin serigala salju sangat marah sehingga dia membuka mulutnya yang berlumuran darah dan mendatangi Dev. Terlihat bahwa Dev adalah pemimpin dari orang-orang ini. Napas yang keras keluar, dan udara dingin yang mengepul mengalir ke arahnya. Ketika Dev melihat ini, dia mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Serigala salju hanya merasakan gelombang panas datang, dan bertabrakan dengan udara dingin yang mengepul. Tubuh serigala salju langsung pingsan, setelah berguling beberapa kali, dia perlahan berdiri. Melihat Dev, serigala salju memiliki ketakutan di matanya. Aum! Sambil meraung, serigala salju mulai mundur perlahan bersama anak buahnya. Namun, jalur mundur serigala salju ini sebenarnya menuju ke ruang yang kacau. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening. Bukankah serigala salju yang tinggal di sini mengetahui kengerian ruang yang kacau ini? Beraninya mereka mendekat. Orang-orang suci juga melihatnya dengan bingung. Awalnya, mereka ingin mendapatkan kemenangan, tetapi ketika mereka melihat serigala salju mundur menuju ruang yang kacau, mereka tercengang. Mereka tidak berani mendekat. Di bawah tatapan Dev dan banyak orang suci, serigala salju perlahan mundur ke dalam kekacauan. Saat ini, semua orang bingung. Mungkinkah serigala salju ini sengaja bunuh diri dan memasuki kekacauan? Dev tidak percaya serigala salju ini akan bunuh diri, sepertinya mereka tidak takut dengan ruang yang kacau ini, seolah-olah mereka hidup dalam kekacauan itu. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui dari mana datangnya serigala salju itu? Dev tiba-tiba teringat bahwa serigala salju itu sepertinya muncul begitu saja. Dia telah memeriksanya sebelumnya, tetapi tidak ada serigala salju yang ditemukan. Namun serigala salju tiba-tiba muncul. Ada puluhan serigala salju, mustahil menyembunyikan kehadiran mereka. Semua orang suci menggelengkan kepala. Tidak ada yang memperhatikan dari mana serigala salju itu berasal. Dev melihat ke arah ruang yang kacau, kemunculan tiba-tiba serigala salju seharusnya muncul secara tiba-tiba dari ruang yang kacau. Hanya dengan cara ini mereka dapat menghindari deteksi Dev. Tapi ruang kacau ini penuh dengan turbulensi ruang dan waktu, dan Anda pasti akan mati setelah masuk. Mengapa serigala salju ini tidak takut? Dev tenggelam dalam pemikiran dan kebingungan yang mendalam, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang membingungkan tentang ini? Yang disebut ruang kacau di perbatasan hanyalah sebuah penghalang. Kekuatan yang menciptakan dunia ini dapat sepenuhnya mengatur monster untuk dapat melewati penghalang tersebut, tetapi manusia tidak bisa. Aku menciptakan dunia rahasia sesuka hati. Ruang juga bisa menjadi penghalang dengan formasi. Manusia tidak diperbolehkan masuk, tapi monster dapat bergerak bebas. Sangat sederhana. Anda tidak perlu bingung lagi. Ruang kacau ini seharusnya hanya ditujukan pada manusia. Raja Iblis Awan Merah saat ini sedang membuka mulutmu.
Senior, apa tempat di luar ruang kacau ini? Dev ingin tahu apa lagi yang berada di luar batas dunia surga dan manusia. Saya tidak bisa memastikannya. Mungkin itu dunia lain, mungkin dunia surga dan manusia lain, atau mungkin ketiadaan. Saya tidak menciptakan dunia surga dan manusia. Jika Anda bertanya kepada saya, ya Anda tahu. Kok nanya saya? Kata Raja Iblis Awan Merah. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan jawaban apapun dari pertanyaannya, Dev berhenti bertanya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lucy dan yang lainnya dan berkata, kumpulkan batu ekstrim tapi perhatikan keselamatan. Dev berkata pada Lucy dan yang lain untuk mengumpulkan batu ekstrim, tetapi dia tidak mengumpulkannya. Jika dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dia takut batu itu akan dimakan oleh binatang yang menelan langit lagi. Tapi saat Lucy dan yang lainnya sedang mengumpulkan batu ekstrim, Yosemite dan keluarga Mu tiba di seberang celah. Mereka pasti merasakan suasana pertarungan di sini, jadi mereka berlari. Melihat Yosemite membawa orang ke sini, hati semua orang suci bergetar. Bagaimanapun, sekarang Istana Guanghan telah berselisih dengan keluarga Mu. Dan keluarga Mu juga mengetahui keberadaan batu ekstrim dan membutuhkan batu ekstrim. Jika bertemu dengan orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan, mereka tidak perlu takut, lagi pula banyak orang yang belum mengetahui tentang batu ekstrim atau keberadaannya. Yang paling penting adalah bagi orang-orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan, mendapatkan batu ekstrim tidak akan membantu mereka. Ketika Dev melihat Yosemite, dia tersenyum dingin, tidak khawatir sama sekali. Pamanmu, lihat, ada ribuan batu ekstrim, dan semuanya sangat murni. Seorang anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat kepada Yosemite. Aku tidak buta, aku bisa melihatnya. Yosemite melotot, lalu berkata dengan ekspresi lucu, sangat mudah untuk melewati sepatu besi dan tidak menemukan tempat. Jika kita bertemu di sini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Batu ekstrim ini milik kami, jaga saja hidupmu sendiri. Mendengarkan kata-kata Yosemite, Lucy dan banyak orang suci menghunus pedang es mereka dan bersiap satu per satu. Dev mengambil 2 langkah ke depan tanpa tergesa-gesa, memandang Yosemite melalui celah dan berkata, kamu berani mengatakan kata-kata besar seperti itu bahkan jika kamu adalah jenderal yang kalah. Apakah itu berarti aku memukulmu terlalu ringan ketika kamu melarikan diri? Alasan Dev tidak takut pada Yosemite adalah karena dia tahu mereka tidak bisa melewati celah ini. Ketika mereka sampai di sekitar, Dev dan yang lainnya pasti sudah melarikan diri. Selain itu, Dev memiliki artefak penyelamat nyawa di tubuhnya, sehingga sangat mudah untuk memblokir serangan Yosemite. Melihat Dev menyebutkan bagaimana dia dipukuli dan melarikan diri dengan malu, Yosemite langsung menjadi dingin, nak, jangan terlalu cepat puas. Aku akan mengupas kulitmu nanti dan memberitahumu betapa kuatnya aku. Ketika saatnya tiba, saya ingin Anda melihat wanita-wanita di Istana Guanghan ini dipermalukan oleh pria dari keluarga Mu saya, dan saya ingin Istana Guanghan menjadi terkenal. Yosemite mengertakkan gigi, semakin bersemangat. Sementara dia berbicara. Bagaimanapun, orang-orang suci ini dipilih dengan cermat, tetapi dari segi penampilan, mereka semua adalah wanita cantik terbaik. Mendengar kata-kata Yosemite, mata semua orang di keluargamu berbinar, dan mereka berharap bisa segera bergegas dan menekan orang-orang suci ini di bawah tubuh mereka. Kamu hanya membual. Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja ke sini, kami tidak akan bergerak. Dev mencibir dan melambai ke Yosemite. Bersambung.